Jelaskan macam-macam metodologi software. 1. Rekrutmen. Tahapan metode waterfall yang pertama adalah mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Informasi dan insight yang beroleh dapat berupa dari hasil wawancara, survei studi, literatur, observasi, hingga diskusi. 2. Desain. Tahap yang selanjutnya adalah pembuatan desain aplikasi sebelum masuk ke proses coding. Tujuan dari tahap ini supaya mampu mempunyai gambaran jelas mengenai tampilan dan antarmuka software yang kemudian akan dieksekusi oleh tim programmer. 3. Implementation. Tahap metode waterfall yang berikutnya adalah implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dalam bahasa program sesuai dengan kebutuhan tim, di mana hasil dari desain program atau perangkat lunak yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa program melalui tim program atau developer. 4. Interaction atau testing. Tahap yang keempat masuk dalam proses integrasi yang dipujian sistem. Pada tahap ini akan dilakukan pembangunan modul yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Setelah proses integrasi, setelah sistem selesai, berikutnya masuk pada pengujian modul. 5. Process intentions. Tahapan metode waterfall yang terakhir adalah pengoperasian atau perbaikan diri aplikasi. Setelah dilakukan pengujian sistem, maka akan masuk pada tahap produk dan pemakai perangkat lunak oleh pengguna user. Untuk proses pemeliharaan memungkinkan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan pada aplikasi setelah digunakan oleh user. Kelebihan metode waterfall. 1. Workflow yang jelas dengan menggunakan model SDLC. Jenis ini mempunyai rangkaian atau kerja sistem yang jelas dan terukur. Yang kedua, hasil dokumentasi yang baik. Waterfall merupakan pendekatan yang sangat metodis di mana setiap informasi akan tercatat dengan baik, kontribusi kepada setiap anggota tim secara cepat dan akurat. Yang ketiga, dapat menghemat biaya. Kelebihan ini sangat selanjutnya tentu saja dari segi resource dan biaya dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan model ini. 4. Digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Metode ini dimulai sangat cocok untuk menjalankan pembuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan produser kerja yang sangat kompleks. Akan tetapi, model ini juga dapat digunakan untuk proyek berskala kecil dan menengah, tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek yang diambil. Kelemahan dari metode waterfall. 1. Membutuhkan tim yang solid. Untuk menggunakan model SDLC ini tentu saja membutuhkan dukungan dari setiap stakeholder yang ada saat setiap tim harus mempunyai kerja sama dengan koordinasi yang baik. 2. Masih kurangnya fleksibilitas. Semua tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan yang petunjuk yang telah ditetapkan di awal, sehingga klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan feedback kepada tim pengembang. Klien hanya dapat memberikan masukan pada tahap awal perancang sistem perangkat lunak saja. 3. Tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Dengan model waterfall, customer tidak dapat melihat gambaran sistem secara jelas, berbeda dengan model agile
agile yang dapat terlihat dengan baik meskipun masih dalam proses pengembangan. Keempat, membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses pengerjaan dengan menggunakan waterfall terbilang cukup lama jika perbandingan dengan SDLC yang lain karena tahapan pengerjaan aplikasi dilakukan satu persatu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lama.